Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, malam hari ini kita akan berbicara tentang emosi negatif, gitu ya. Jadi emosi negatif tuh harusnya digimanain sih? Harus ditahankah? Harus dilawankah? Gitu ya? Diikutinkah? Atau dipasrahkan? Gitu ya? Karena dalam kehidupan sehari-hari nggak lepas dari ada emosi negatif gitu. Meskipun rajin meditasi, emosi negatif pasti selalu hadir gitu. Nah, oleh karena itu kita akan kupas tuntas mengenai emosi negatif ini langsung dengan Mas Sony Wicaksono. Oleh karena itu kita sambut Mas Sony Wicaksono. Yeay! Boleh tepuk tangan dong buat Mas Sony. Oke, Mas. Halo, selamat malam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Sony? Alhamdulillah. Suara saya jelas nggak nih? Jelas dong. Jelas ya. Okay. Masa mic-nya baru suaranya nggak jelas ya? karena suaranya sumbang jadi mic-nya mesti agak kerenan dikit. Bener Mas. Oke Mas, kita akan bicara tentang emosi negatif. So silahkan Mas. Nah, jadi malam hari ini kita akan bahas mengenai emosi negatif. Mengenali, menahan atau memasrahkannya. Mengikuti, menahan atau memasrahkannya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang yang di Inner Heart Talk, kita diskusi tentang cahaya atau disebut sebagai kesadaran ya bagi rekan-rekan yang belum melihat, silakan melihat diskusi kita. Kesadaran itu kan sama dengan cahaya. Jadi kalau kita itu sudah diberikan cahaya oleh Tuhan, maka kita tuh memandang suatu peristiwa yang sama itu bisa dengan kesadaran yang berbeda gitu. Jadi sikapnya pun akan berbeda. Sikap yang berbeda ini maka sikap kepada Tuhan pun yang berbeda, akan menjadi berbeda gitu. Nah, jadi ini yang disebut dari tadinya gelap, nggak ngerti, sekarang menuju kepada jalan yang lebih terang, dan kita bisa menggunakan setiap hal yang kita lewati, yang kita alami di dalam hidup ini untuk dengan kesadaran yang berbeda akan mendekatkan diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Oke. Nah, termasuk di dalam emosi negatif ini gitu. Jadi kita tuh kan dalam hidup ini tuh kan tiap saat ya itu ketemu dengan orang, dengan peristiwa, dengan keadaan, dan sebagainya gitu ya. Dan setiap saat kita berinteraksi dengan hal-hal seperti itu dan berinteraksi juga dengan sesama, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, di dalam interaksi kita dengan orang, dengan peristiwa, dengan keadaan itu, siapa sih yang nggak pernah ada emosi gitu? Nah, siapa yang hari ini misalnya nggak pernah emosi? Siapa yang minggu ini nggak pernah emosi? Gitu? Kayaknya nggak ada, Mas. Siapa yang bulan ini nggak pernah ada emosi sama sekali gitu? Jadi misalnya siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini nggak pernah marah? Ya. Siapa yang nggak pernah sombong? Siapa yang nggak pernah kecewa gitu? Siapa yang nggak pernah sedih? Siapa yang nggak pernah iri atau dengki sama orang lain? Siapa yang nggak pernah kecewa? Siapa yang nggak pernah sakit hati? Siapa yang nggak pernah takut? Siapa yang nggak pernah dendam? Siapa yang nggak pernah mementingkan diri sendiri? Dan macam-macam itu emosi negatif banyak banget ya. Nah, ini semua emosi negatif yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kita mesti sadar adanya beberapa emosi negatif ini yang penting maupun yang lain-lain yang kita nggak bisa sebut ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ada semua emosi negatif ini ya? Ada di mana semua emosi negatif ini? Jadi saya pernah sampaikan juga mungkin ya. Jadi ceritanya ada secangkir kopi yang warnanya hitam ditaruh di pinggiran meja. Lalu saya pakai baju putih ya, kayak di kafe gitu. Dia taruhnya di pinggir, lalu sama waitressnya kesenggol gitu. Kopinya tumpah ke baju saya gitu. Maka baju saya kan warnanya kan berubah jadi warna hitam gitu kan. Nah, itu
Kenapa baju saya berubah jadi warna hitam? Karena di dalam cangkir itu isinya adalah kopi yang hitam warnanya. Ya, jadi kalau misalnya di dalam cangkir itu isinya adalah air yang putih, yang bersih, jernih, nggak ada warnanya, maka meskipun gelas itu tertumpah ke baju saya, maka baju saya nggak akan berwarna hitam gitu. Jadi kita perlu tahu bahwa kenapa kita marah, kenapa kita sedih, kenapa kita kecewa, kenapa kita iri dengki, karena semua sifat-sifat itu ada di dalam diri kita. Jadi sesuatu yang keluar adalah sesuatu yang ada di dalam dong, betul nggak? Oke. Jadi kita perlu sadar bahwa semua emosi negatif yang tadi saya sebut itu adanya di dalam diri kita, bukan di luar. Berarti kalau benci ke orang juga sebenarnya kebenciannya dari saya, dari dalam gitu ya? Pasti dari dalam. Jadi kita kadang-kadang nggak rasa ini. Kita pikir karena ada sesuatu yang bikin kita benci, maka kebencian itu kayak hadir di dalam hati gitu. Padahal enggak. Itu udah ada di dalam. Nah itu cuman keluar aja. Jadi apa yang keluar adalah apa yang ada di dalam. Itu make sense kan ya? Yes. Jadi bukan dari luar. Jadi ketika ada suatu peristiwa atau kita ketemu seseorang atau misalnya ada suatu keadaan yang membuat emosi negatif kita muncul, maka peristiwa, keadaan, orang itu cuma trigger aja yang memicu apa yang ada di dalam untuk keluar gitu. Nah, tapi kadang-kadang orang tuh nggak sadar. Jadi misalnya ada orang yang ngeselin ya. Nah ini kita kasih contoh aja. Orang tuh ngeselin banget gitu kelakuannya gitu. Nah lalu kita ikut kesel gitu karena ngelihat orang yang ngeselin menurut kita itu ya. Maka kita ikut menurut kesel, kita ya. Menurut kita. Maka kesel banget gitu rasanya gitu. Lalu ditanya, kenapa kamu kesel? Wah habis tuh orang ngeselin banget sih. Gara-gara dia ngeselin maka keluarlah perasaan kesel kita itu kan. Jadi orang yang nggak sadar tuh gitu. Jadi ketika dia tertrigger oleh sesuatu keadaan yang membuat dia emosi negatif, maka dia akan nyalain yang di luar dirinya gitu. Bahwa karena dia tuh bikin gua kesel gitu, ya kan. Tapi sebenarnya kalau tadi pembukaannya kita udah tahu dan sadar sikapnya bahwa kemarahan atau sikap emosi negatif, rasa kesel itu adalah sudah ada di dalam diri saya sebelum orang itu ngeselin saya gitu. Jadi udah ada di dalam nih, kekesalan, kemarahan tuh ada di dalam sebelum orang itu ngeselin gua gitu, ngeselin saya gitu. Jadi orang yang ngeselin itu sebenarnya cuman memancing aja apa yang ada di dalam untuk keluar gitu. Oke. Nah ini penting nih. Iya. Kesadaran ini penting. Jadi kita perlu sadar gitu di dalam kesadaran di dalam hati kita bahwa di dalam hati kita, di dalam diri kita tuh ada banyak sekali emosi-emosi negatif ini. Jadi di dalam tuh banyak sekali bertumpuk-tumpuk. Jadi tumpuk-tumpukannya banyak gitu. Jadi semuanya bukan yang dari luar, bukan yang dari mana-mana, tetapi dari dalam, dan begitu terpicu itu akan keluar gitu. Dan perlu disadari bahwa ketika hati kita itu dipenuhi oleh emosi-emosi negatif itu, maka hati kita tuh akan tertutup oleh emosi-emosi negatif itu yang membuat hubungan kita kepada Tuhan itu terganggu gitu. Nah, jadi segala yang nutupin di dalam itu akan membuat hubungan terganggu, tapi adanya di dalam, di lubuk yang paling dalam gitu. Jadi sehingga hubungan kita sama Tuhan itu kurang baik ya, atau di titik negatif gitu. Bukan di titik nol. Negatif ya? Negatif, ya. Nah, jadi ibaratnya misalnya sebuah danau, ya. Nah, danau itu ada danau yang keruh. Danau itu jadi permukaannya airnya itu keruh gitu ya, kotor gitu. Nah, ini seperti orang yang gampang emosi. Jadi emosinya aja udah ada di kotoran itu, udah ada di permukaan danau itu udah kelihatan jelas danau itu kotor dari atas gitu. Jadi terlihat jelas. Kadang-kadang kita baru lihat tampangnya aja dia nggak usah ngomong udah kelihatan emosi. Iya. Ada kan orang gitu yang udah nggak ngapa-ngapain aja udah tampangnya kelihatannya udah emosinya udah kelihatan di permukaan. Nah itu artinya apa? Itu artinya kayak danau yang airnya itu kotor. Jadi akumulasi emosi negatifnya tuh sampai ke permukaan. Nah, sehingga orang bisa melihat dengan jelas tanpa mungkin
merasakan apa yang di dalam. Nah, jadi kotoran ini nih nggak perlu di-trigger dengan trigger atau tadi peristiwa orang atau keadaan yang sangat memicu emosi, itu udah keluar gitu. Ada orang yang begitu. Ya nggak usah bilang orang dah, saya aja gitu. Iya Mas. Ini lagi mikir-mikir tuh, iya. Ke dalam terus banget. Gua banget. Nah, lalu ada juga yang kayak danau yang bersih gitu. Danaunya bersih. Jadi ciri-cirinya tuh orangnya kelihatan tenang, manis ya, nggak gampang emosi. Kalau diajak dimarahin orang dia senyum-senyum aja gitu. Nggak ada emosinya lah gitu. Jadi kelihatan kayak danau tuh bersih gitu. Bersih dan nggak kotor gitu. Tapi pertanyaannya, meskipun air danaunya itu kelihatan bersih, apakah danaunya itu bebas dari kotoran apa enggak kan gitu? Jadi ada kotoran yang ada di sebenarnya itu di dasar danaunya itu. Sorry sebentar. Ini ada notification. Oke. Nah jadi meskipun danaunya kelihatan bersih, orangnya kelihatan tenang, manis, nggak gampang emosi gitu, tapi sebenarnya airnya kelihatan bersih, tapi dasarnya belum tentu bersih. Dalamnya belum tentu juga ya? Belum tentu bersih. Oke. Jadi pasti ada kotoran di dasar danaunya itu. Nah, jadi meskipun orang itu kelihatannya ayem, adem tuh pasti masih banyak tuh kotoran yang di balik-balik dasar itu gitu. Nah, itu emosinya masih banyak. Jadi nggak ada orang yang bersih, sebersih-bersihnya tuh nggak ada. Jadi, nah, tetapi kehendak Allah lah membersihkan hati kita tuh sampai ke dasar danau, di balik-balik dasarnya itu yang kotor-kotor tuh diangkat semua, dibersihin sampai sebersih-bersihnya, bukan cuman air di atasnya aja gitu. Jadi nanti kita bicara bahwa bagaimana cara membuat itu sampai bersih, sampai ke akar-akarnya, sampai ke dasar-dasar danaunya itu. Jadi perlu disadari ini materi ini saya sebut 7 langkah ya. 7 langkah untuk mengenali dan memasrahkan emosi negatif. Jadi langkah yang pertama itu sebagai sebuah sikap yang benar adalah mengenali bahwa emosi negatif itu adanya di dalam diri kita gitu, bukan di luar. Nah, ini langkahnya. Kita tuh kayak danau itu tadi, danau yang kotor. Meskipun kelihatannya kita udah enak, tenang, damai, tapi sebenarnya di dasarnya masih kotor. Nah, itu semua adanya di dalam. Nah, kalau kita nggak mengenali bahwa semua emosi itu dari dalam dan harus keluar, maka kita nggak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya gitu. Ya. Jadi kita harus kenali bahwa misalnya ada sesuatu yang memicu kemarahan saya. Kita harus kenali, ini nih kemarahan yang ada di dalam diri saya gitu. Ini nih kemarahan nih. Nah, jadi yang dilakukan adalah mengenali kemarahan, ya, bukan marah. Nah, beda tuh. Jadi mengenali, ini kemarahan gitu. Jadi merasakan emosi marah dan mengenalinya, tapi bukan mengikuti emosi marah itu gitu. Jadi beda antara langkah pertama ini bukan berarti mengenali itu jadi ikut marah atau ikut sedih, tapi dikenali. Ini namanya sedih tuh yang ini nih, nah gitu. Jadi nggak terhanyut gitu ya, nggak hanyut di marahnya gitu ya? Iya, nggak diikutin tapi dikenali. Oke. Nah, gimana kuncinya? Kunci di langkah pertama ini adalah mengenali emosi itu dan yang waktu kita di-trigger sama orang lain, keadaan atau peristiwa itu akan keluar. Tapi kuncinya adalah kita tidak boleh menjadi bagian daripadanya gitu. Jadi sesuatu yang misalnya bisa kita lihat, bisa kita kenali, itu kan berarti kita melihat dan mengenalinya harus dari luar kan, nggak dari dalam gitu. Jadi kita baru sadar sesuatu kalau kita tuh bisa keluar dari sesuatu itu dan melihatnya. Nah, jadi kita tuh perlu ketika mau marah jangan diikuti kemarahannya, jangan menjadi bagian dari kemarahan itu, tetapi mengenalinya. Ini nih
kemarahan nih. Nah, gitu. Oh, ini nih kesombongan nih. Oh, ini nih kesedihan nih. Oh, ini nih kecewa gitu. Oh, ini nih yang namanya dendam gitu. Nah, itu keluar kan? Mulai keluar. Nah, gitu. Nah, kita tuh kalau udah dapat cahaya dari Tuhan, kita tuh perlu berada di pihaknya Tuhan, bukan di pihak kita gitu. Oke. Nah, misalnya gini, bedanya apa? Misalnya nih, saya berada di pihak kita. Ada orang yang tadi tuh ngeselin banget, bikin saya nggak bisa tidur, bikin sedih, bikin gelisah, bikin stres, bikin sakit hati, bikin macam-macam, mood saya jadi jelek gitu. Lalu hati saya ngikutin itu. Lalu hati saya makin ketutup, hubungan sama Tuhan makin jelek. Nah, itu artinya waktu saya dapat emosi itu saya ada di pihak saya gitu. Nah, gitu. Ya. Tapi kalau di pihaknya Tuhan, sebenarnya hidup ini Tuhan mau ngapain sih sama hati dan jiwa saya itu? Mau membersihkan kan? Mau mensucikan kan? Mau mengangkat kotoran-kotoran yang ada di air danau maupun di dasarnya itu kan? Akan diangkat dan dibersihkan kan? Nah, gimana caranya Allah bisa membersihkan yang di air dan di dasar-dasar danau kalau nggak dipancing dengan sesuatu gitu? Oke. Nggak di-trigger dengan sesuatu. Nggak bisa keluar itu kotoran itu, ya kan? Oke, berarti pancingan tuh perlu ya Mas ya? Iya, dipancing. Nah, jadi hidup itu memancing-mancing yang di dalam itu supaya keluar. Oh gitu, iya. Oke. Jadi kalau kita ngerti kehendak Tuhan, orang yang ngeselin saya itu yang tadi bikin gue kesel nih, itu dia cuman sarana yang dihadirkan Tuhan aja untuk memancing apa yang ada di dalam itu, emosi negatif dalam bentuk tadi kemarahan, sedih, kecewa, sakit hati itu untuk keluar dari dalam, keluar gitu. Nah, itu artinya kita ada di pihak Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita berada di pihak Tuhan, ngerti maksudnya segala sesuatu tentang hidup ini, kita nggak menjadi bagian dari emosi itu, bisa mengenali emosi itu, bisa kemudian mengenali dan sadar itu emosi yang lagi mau dipancing keluar tanpa mengikuti dan menjadi bagian daripada itu, dan kita di pihak Tuhan, maka sebenarnya kita tuh bisa, ya tadi saya bilang, orang yang misalnya men-trigger itu tuh sebenarnya cuma sarana aja. Jadi kita tuh bisa bersyukur nggak dengan adanya peristiwa ada orang yang ngeselin itu? Iyalah, benar. Ya mindsetnya jadi bukan hal yang jelek gitu, tapi justru jadi lebih tahu bahwa oh iya saya tuh punya kemarahan ini yang di gudang dalam tuh ya, yang belum kebuka-buka gitu Mas. Kan gitu tuh banyak banget tuh kita gudang amarah gitu ya, kita kolektor museum amarah gitu. Jadi dengan adanya pancingan di luar, keluar gitu pelan-pelan gitu ya kira-kira ya. Iya, ini akumulasinya udah dalam banget gitu. Jadi wah, nanti kalau udah bicara tentang kesadaran jiwa nih dalamnya dalam sekali sebenarnya. Oke. Jadi kita itu sebenarnya kalau sudah bisa sadar ini, bahwa banyak koleksi yang di dalam mau dipancing keluar melalui hidup ini, melalui ada orang yang ngeselin, ada peristiwa yang bikin sedih, ada peristiwa atau keadaan yang bikin kita itu sakit hati atau dendam atau apa, itu semuanya dipancing keluar. Nah, kalau kita udah berada di pihak Tuhan sadar ini, maka kita tuh bisa bersyukur. Syukur kepada Tuhan ketika ada orang yang ngeselin saya. Karena dengan adanya orang itu, dengan adanya trigger itu, Tuhan itu hendak memancing apa yang ada di dalam keluar. Orang yang ngeselin itu hanya sebagai sarana agar yang kotor bisa keluar. Gitu. Jadi menariknya adalah kepada orang yang ngeselin, kita tuh bisa berterima kasih loh. Itu PR sih. Jadi kita nggak nyalahin orang yang ngeselin itu, tapi malah bisa terima kasih sama dia karena sikapnya yang ngeselin, maka kekesalan di hati saya itu bisa keluar gitu. Oke. Nah, ini sikap pertama kan tadi kan mengenali bahwa ada yang di dalam, bahwa semuanya bukan yang dari luar tapi yang dari dalam itu akan keluar. Lalu sikap kedua, kalau kita sadar bahwa, atau langkah kedua, bahwa ini adalah hanya sarana dari Tuhan saja, maka kita bisa
menyikapi peristiwa itu dengan bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan, dan berterima kasih kepada keadaan, peristiwa, atau orang yang sebelumnya kita pikir dia ngeselin gitu. Iya. Tapi bisa terima kasih gitu. Menarik kan? Wah, banget Mas. Jadi kebalikan banget nih. Ya, cahaya itu bisa merubah sikap gitu. Tapi kalau yang nyebelinnya pasangan tiap hari gimana, Mas? Ya itu dia. Emang itu. Emang begitu. Emang gitu ya. Emang begitu. Oke. Iya, what do you expect gitu kan? What do you expect? Udah kejadian juga, udah terima aja gitu ya Mas ya. Iya, cuman kalau misalnya kita bisa sadar ini, sebenarnya kita mesti terima kasih sama pasangan yang ngeselin. Lebih ngeselin, lebih terima kasih lagi. Oh, oke. Enggak, ini bukan curcol, ada yang ngomong curcol. Bukan, ini cerita dari temen gitu ceritanya. Oh iya, oke. Soalnya si Dona lagi di sini juga ya. Nggak berani ya. Dona kan namanya. Iya bener Mas. Oke. Oke. Jadi itu langkah kedua itu adalah segala sesuatu yang men-trigger emosi negatif keluar itu harusnya disyukuri kepada Tuhan dan kita bisa berterima kasih kepada Tuhan atas peristiwa itu. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang berikutnya tuh kan hati dan jiwa kita kan diciptakan Tuhan itu kan awalnya kan tidak kotor, bersih atau suci gitu ya. Jadi ketika hati kita itu ada banyak emosi negatifnya, maka sebenarnya semua tumpukan negatif yang ada di dalam hati kita itu adalah karena kehendak Tuhan atau kesalahan kita nih. Oke. Nah, coba semua yang kita tumpuk masuk ke dalam itu udah ada duluan atau karena kita salah lalu itu masuk ke dalam, ya kan? Misalnya gini, ada bos di kantor yang marah-marah ke saya terus gitu. Oke. Ya, lalu saya merasa sakit hati atas dia kelakuan yang marah-marah terus ke saya gitu. Nah, siapa yang membuat hati saya sakit? Apakah bos atau diri saya sendiri gitu kan? Nah, itu kan sebuah pertanyaan kan? Iya. Kalau kita belum sadar, maka kita bilang adalah semua sakit hati saya ini karena dia gitu. Yes. Karena bos saya itu selama ini kata-katanya menyakitkan hati. Nah, jadi kalau tapi kan pertanyaannya kan kalau saya tidak membiarkan perasaan sakit hati itu masuk ke dalam hati saya dan mengotori hati saya, maka apakah emosi negatif dalam bentuk sakit hati itu bisa masuk ke hati saya gitu? Kalau saya nggak membiarkannya, ya kan? Kan enggak kan? Iya. Jadi semua itu sebenarnya akibat saya sendiri gitu, bukan karena bos yang kata-katanya menyakitkan hati gitu. Pilihan berarti kan, itu kan? Itu pilihan, ya. Pilihan itu kan akibat kesadaran kan? Oke. Gitu. Jadi kalau kita sudah sadar, maka semua kotoran atau sampah atau tadi kotoran yang di danau itu di air ataupun di bawah permukaannya atau di dasarnya, semua itu akibat perbuatan saya sendiri. Bukan karena peristiwa, karena teman atau karena keadaan yang membuatnya menjadi begitu gitu. Jadi ini namanya kesalahan saya sendiri gitu. Nah kalau kita tadi ya ada dua sikap ya. Kita di pihak saya. Di pihak saya, maka bahwa ini akibat orang lain gitu. Jadi saya anggapnya semua itu kesalahan orang. Saya jadi sakit hati karena bos gitu. Saya jadi gini karena pacar. Saya jadi gini karena keadaan. Saya jadi gini karena peristiwa gitu. Padahal sebenarnya kalau kita di pihaknya Tuhan, maka kotoran ini nih terakumulasi emosi negatif di dalam hati saya tadi yang tumpukan itu bukan karena kesalahan orang lain, bukan karena sebuah peristiwa, keadaan, atau bahkan menyalahkan Tuhan,
tetapi akibat kesalahan saya sendiri gitu. Oke. Nah, jadi sikap yang benar adalah, ini juga langkah ketiga adalah menyadari atau mengakui bahwa semua kotoran ini kita sadari dan kita akui sebagai kesalahan dan perbuatan buruk saya. Sehingga kita bisa menyesali dengan sepenuh hati dan sepenuh perasaan. Tanpa Menyesali, ya? Tanpa basa-basi gitu. Tanpa basa-basi itu maksudnya gimana? Tanpa basa-basi. Kadang-kadang kan kita menyesal tuh basa-basi cuma di mulut aja. Tapi ini harus sampai hati gitu. Nah, nanti ada langkah-langkahnya sampai hati. Oke. Nah, jadi yang penting tuh hatinya, bukan ucapannya. Jadi perlu mengakui dulu bahwa ini akibat perbuatan saya, lalu menyesali dengan sepenuh hati. Nah, kenapa sih perlu sebuah pengakuan atau penyesalan? Nah, jadi dengan pengakuan atau penyesalan itu, kita tuh baru bisa melepas apa-apa yang selama ini kita tahan atau kita genggam dengan erat gitu. Jadi selama ini tuh kita nyalahin orang lain, kayak tisu begini ya. Kita tuh cuma nyalahin orang lain aja, nyalahin keadaan, nyalahin peristiwa. Nggak pernah kita tuh mengakui, menyesali bahwa itu akibat perbuatan saya sendiri. Sehingga seperti tisu lagi digenggam begini, kita nggak akan pernah bisa melepas sebelum ada pengakuan dan penyesalan. Gitu. Makanya kan kalau ada orang mengaku dosa atau pengakuan dosa kan hatinya jadi lepas, jadi ringan kan. Cara non fisik. Iya. Jadi itu perlu untuk bisa dibersihkan oleh berkat Tuhan, harus ada proses namanya pengakuan dan penyesalan. Gitu. Nah, ketika kita kemudian bisa mengakui, mengakui dan menyesal tuh sama saja kita melepaskan, dilepas gitu. Nah, jadi ini benar-benar lepas, enak gitu. Maka Tuhan tuh baru bisa bersihkan, bisa sucikan sampai bukan cuma di permukaannya, bukan cuma di bawah permukaan danau, tapi dibersihkan dan disucikan sampai ke dasar-dasar di bawahnya itu. Gitu. Jadi tanpa ada pengakuan dan penyesalan, gak bisa itu dibersihin sampai ke akar, sampai dasarnya gitu. Jadi langkah ke berapa tuh? Ketiga tadi ya? Ketiga, ya, mengakui dan penyesalan, ya. Iya. Langkah ketiga itu adalah mengakui dan menyesali. Nah, langkah keempat ya. Langkah keempat, Tuhan itu kan maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Tapi kan meskipun Tuhan itu maha kuasa, tapi sifatnya karena maha pengasih, maha penyayang ya, itu kasih sayangnya nggak pernah maksa gitu. Jadi semua kotoran yang tadi, yang kotoran emosi negatif di dalam diri kita yang tadi sembunyi itu, yang sudah kita kenali, kita rasakan, kita sadari, tanpa mengikuti ya, tanpa menjadi bagian dari itu, lalu kita bersyukur kepada Tuhan atas hidup ini yang memancing semua emosi itu keluar, dan berterima kasih kepada tadi penyebab atau triggernya, maka kotoran ini kemudian perlu dilepaskan kan tadi, dilepaskan dengan pengakuan dan penyesalan. Jadi dilepaskan, tetapi langkah berikutnya, berarti keempat ya. Empat, harus ada proses bahwa semua itu harus dipasrahkan kepada Tuhan. Gitu. Karena apa? Karena kan hanya Tuhan yang mengetahui rahasianya tentang kotoran-kotoran itu, dan bagaimana kotoran itu di hati kita yang kayak danau begitu. Hanya Tuhan juga yang bisa membersihkannya, kita nggak bisa. Hanya Tuhan juga yang bisa menunjukinya apa aja, dan juga tadi ya, membersihkan, melepaskan keluar dari hatinya, sampai dilepas keluar dari danau itu, sehingga membuat hati kita tuh sebagai danau yang bersih, yang nggak di permukaannya aja, tapi juga sampai ke dasarnya. Itu semuanya Tuhan yang tahu, ya.
Jadi caranya gimana, bagaimana mengangkatnya, semua itu hanya Tuhan yang tahu. Kita tuh nggak bisa tahu sedikit pun dari proses itu. Jadi kita nggak perlu ikut campur di dalam prosesnya. Waktu mengangkat, membersihkan itu, biarlah kita pasrah aja kepada Tuhan gitu. Biar Tuhan yang bekerja. Gitu. Nah, memasrahkan tuh maksudnya gimana, Mas? Gimana nih? Progressingnya gimana? Nah, nanti kita praktek ya habis di akhir ini. Oke. Karena jadi memasrahkan itu, ya, silakan. Karena aku komain dulu, karena kan kadang-kadang suka ada gini nih, kayaknya aku harus ngasih pelajaran membalas orang yang menyebalkan ini supaya dia ngerti gitu. Jadi ngebalas nih misalkan gitu. Iya. Nah, makanya kemarin kan kita udah bahas tentang berinteraksi dengan sesama kan. Oh iya. Berinteraksi dengan sesama itu kan kita udah sampaikan bahwa segala sesuatu yang keluar dengan kasih, membiarkan kasih Tuhan memancar, berarti kita nggak di dalam emosi, itu akan membuat kasih Tuhan itu waktu kita ngomong, berbicara, kasih Tuhan nyampe kan, berkat Tuhan tuh sampai kepada orang tersebut kan, tanpa kita perlu marah-marah, perlu bales, perlu apa kan. Jadi kalau mau mengubah orang lain, pasti bukan dengan emosi kita, tetapi dengan ucapan yang menjadi alat Tuhan gitu, lalu kemudian membiarkan kasih Tuhan tuh memancar sampai kepada dia. Itu yang bisa merubah orang gitu. Secara spiritual begitu, bukannya ucapan kita yang penuh dengan emosi, apalagi membalas marah dengan marah gitu kan. Gitu. Jadi emosi ini emang menarik ya. Kita tuh kadang-kadang ngikutin, jadi bagian daripadanya gitu. Nah, atau misalnya kayak di Al-Quran ajarannya kan menahan amarah, ya kan? Iya. Jadi amarah itu memang dalam hal tertentu sebelum kita sadar lebih dalam lagi itu ditahan aja gitu. Tapi pertanyaannya adalah kalau amarah itu ditahan, emosi negatif itu ditahan. Jadi misalnya tadi ya, ada orang ngeselin bikin saya kesel. Lalu begitu kekesalan saya itu muncul keluar, lalu saya tahan. Apa yang terjadi? Kekesalan yang tadinya mau muncul keluar tuh jadi turun lagi ke dasar danau. Gitu. Iya. Ya, dia jadi hilang nggak dari danau itu? Iya, jadi ke bawah gitu ya. Jadi bawah. Suatu saat nanti akan keluar lagi kan? Iya. Ya kan nggak akan hilang juga ya Mas ya? Nggak akan hilang. Iya. Jadi sikap yang sesuai kehendak Tuhan tuh jangan ditahan, jangan diikuti, jangan ditahan, tapi dipasrahkan. Supaya Tuhan yang urus, gitu. Nah, jadi sikap yang benar, langkah keempat ya ini berarti ya, itu adalah memasrahkan segala-galanya, kotoran, emosi negatif, semuanya itu dipasrahkan seutuhnya kepada Tuhan untuk dapat diurus, dibantu oleh berkatnya untuk dibersihkan, dilepas, dan hati kita tuh disucikan dengan setuntas-tuntasnya sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Nah ini proses ini secara non fisik akan terjadi kalau pasrahnya benar-benar lepas banget gitu, kira-kira gitu. Jangan ada yang ditahan sama sekali, kira-kira gitu. Ya. Itu langkah keempat ya. Ya, dipasrahkan ya. Dan nanti kita akan coba ya Mas ya. Kita coba, spiritual harus coba ya. Yes. Jangan cuma diomongin. Diomongin penting. Percuma. Penting Mas, ini penting banget. Nah jadi berikutnya tuh kalau kalau sikap pasrahnya itu bisa benar-benar lepas, sikap melepasnya ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan kita misalnya mengaku bersalah. Lalu langkah berikutnya itu adalah sikapnya adalah memohon ampun atas kesalahan yang dilakukan itu. Jadi hatinya terasa lebih lepas, lebih lapang, lebih ringan gitu. Jadi kita memohon ampun kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar memasrahkan, tapi ada mohon ampun. Nah, memohon ampun kepada Tuhan dengan lepas-lepasnya itu seperti ini tisunya yang lagi digenggam gini, dia bisa membuka. Nah, membukanya benar-benar lepas. Kalau bisa mohon ampunnya benar-benar
lepas sesuaikan dengan Tuhan kehendaki gitu. Tadinya begini jadi begini. Nah, ini bisa diambil nih kotorannya semua. Kalau kita benar-benar bisa pasrah dan mohon ampun dengan baik. Nah, tapi kadang-kadang ya, dulu ya, saya misalnya gitu ya, sikapnya belum sadar gitu, akan bilang, mohon ampun kepada Tuhan. Kan bos atau orang itu yang nyebelin gitu, yang ngeselin. Ya kan? Iya. Kenapa gue yang harus mohon ampun gitu? Kenapa saya yang harus minta maaf gitu kepada orang lain? Kan dia yang buat hati saya sakit gitu. Iya. Kenapa saya harus kemudian datang ke dia, menjabat tangannya dia duluan gitu untuk minta maaf gitu, ya kan? Jadi itu sikap yang belum sadar ya. Tapi kalau kita sikapnya sudah sadar, kita nggak masalah siapa, ini bukan masalah ini salah siapa gitu, ya. Tetapi ini cuman kan tadi kan di awal kita, sorry, kedengeran nggak itu ada Skype? Ya. Maaf ya. Oke, lanjut. Jadi sorry, tadi sampai mana? Iya. Jadi kalau kita tuh belum sadar, saya akan bilang kenapa saya harus mohon ampun kepada Tuhan. Kan bukan saya yang perkataan saya yang membuat sakit hati gitu. Tapi kalau sikapnya udah sadar, ini bukan masalah salahnya siapa. Ini masalahnya karena tadi kan ini kan semua sarana untuk membersihkan dan mensucikan kita. Pertanyaannya, kita tuh ada di pihak siapa? Di pihaknya kita atau di pihak Tuhan? Nah, kalau di pihak Tuhan, jangan cari siapa yang salah, gitu. Karena hidup itu bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, hidup itu bukan mencari keadilan gitu. Nah, hidup ini kan mengajarkan tentang kasih, ya. Dan tentang kasih, dan kasih itu nggak mengenal siapa yang salah atau apa yang salah, ya. Jadi jadi kita nggak lihat kesalahan itu. Oke. Jadi kita nggak lihat kesalahan itu. Tapi seperti halnya kan Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang kan mau mengampuni kita setiap saat kan. Tuhan kan nggak lihat kita salahnya apa. Nah, kita juga harusnya sikapnya seperti itu gitu. Jadi kita perlu mohon ampun tanpa melihat yang salah siapa. Karena ini penting ya. Kadang-kadang kita nggak begitu, kita tuh ada di pihak kita gitu. Iya. Selalu pengen apalagi kadang-kadang yang salah siapa yang benar siapa tuh dari sudut pandangnya kita gitu. Yes. Jadi kita tuh selalu benar gitu. Orang lain lah yang salah gitu. Nah, sikap kayak gini nih bahayanya karena kita jadi sulit memohon ampun kepada Tuhan setiap saat. Iya. Karena kita selalu mencari dan menganggap diri kita yang benar atau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Padahal ini kan sarana yang indah untuk kita dibersihkan gitu loh. Jadi ketika kita mohon ampun kepada Tuhan bukan karena siapa yang benar, siapa salah atau kesalahannya apa, tetapi kita ingin memanfaatkan sarana hidup ini untuk dipicu semua emosinya keluar, lalu dipasrahkan, lalu untuk supaya benar-benar sebersih-bersihnya, maka kita bisa memilih di pihak Tuhan untuk memohon ampun kepada Tuhan setiap saat gitu. Oke. Itu sikap yang kelima ya berarti ya. Jadi ini sikap atau langkah yang kelima. Kita mengakui bahwa semua ini saya lah yang salah, ya nggak usah nyalahin orang gitu. Maka kita bisa memohon ampun kepada Tuhan itu atas semua kesalahan kita tuh dengan lebih lepas gitu. Benar-benar ininya tuh kotoran yang dipegang itu benar-benar bisa lepas gitu. Nggak usah nunjuk ke yang lain, tunjuk aja ke sini gitu. Yes. Oke. Itu cara paling aman ya Mas ya? Iya, itu paling aman. Udah lah, ngaku salah aja. Udah ngaku salah aja. Iya. Oke. Nah, itu jadi memohon ampun. Langkah ke 5. Ke-6 sekarang. Ya, sekarang ke-6. Nah,
Keenam gini, waktu kita mohon ampun kepada Tuhan, seringkali itu kita nggak sabar. Jadi mohon ampun udah selesai. Padahal peristiwa pengampunan itu butuh proses, gitu. Jadi ampunan itu diterima dengan proses. Nah, jadi misalnya kita tadi pengakuan, penyesalan, memohon ampun itu diterima pakai proses. Mohon ampun pun diterima pakai proses. Bukan berarti Tuhannya perlu proses, tapi Tuhan udah mengampuni dengan seutuhnya begitu. Di kitanya tuh ngelepasnya nggak langsung begitu lepas gitu. Di kitanya tuh perlu proses pelan-pelan gitu. Jadi proses mohon ampun dan pengampunan tuh dua arah gitu, bukan cuma satu arah, kira-kira begitu. Nah, jadi kita mohon ampun dan kita menerima pengampunan dari Tuhan itu, ya. Dan kadang-kadang kita nggak sabar, begitu mohon ampun udah selesai gitu, nggak ditungguin sampai Tuhan udah ngampunin saya belum ya gitu. Oke. Nah, kalau belum lepas lagi hatinya, lepas lagi yang dipegang gitu, lepas lagi terus gitu, sampai akhirnya ini sih udah lega nih gitu, udah plong. Udah lebih ringan, lebih mengembang hatinya, lebih lega, lebih dibuka gitu kan. Artinya kan kalau lebih lega kan hatinya lebih dibuka ya. Oke. Hatinya lebih lapang gitu. By the way, Jadi, itu tergantung sebanyak apa meditasi nggak sih, Mas? Kenapa? Hal lebih lega, lebih cepat apa dan seterusnya tergantung sebagaimana sering kita meditasi nggak? Betul. Jadi kalau meditasi itu membuat kita jadi sensitif untuk bisa melepas yang kita pegang-pegang itu. Oke. Kan kita kalau nggak meditasi nggak tahu. Saya lagi megangin apa, lagi nahan apa gitu kan. Nah, jadi nggak sensitif juga. Nih Tuhan sudah memberikan ampunan. Sebenarnya ampunan tuh udah diberikan ya. Sebelum dilakukan dosa juga udah diberikan ampunan itu. Tapi sudah kita terima belum gitu. Nah, itu dua hal yang beda ya. Jadi kita memohon ampun kepada Tuhan, ampunan sudah diberi sebelum melakukan dosa karena Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Tapi sudahkah kita terima ampunan itu? Kita nggak boleh terburu-buru, harus ditunggu itu. Ditunggu. Jadi kita mohon ampun kan kecenderungannya kita buru-buru. Tidak menyadari bahwa hati dan dirinya itu sedang diampuni. Bahwa hatinya itu sedang dibuka. Bahwa hatinya itu jadi lebih lapang, lebih ringan, lebih mengembang gitu. Jadi proses penerimaan atau menerima pengampunan ini perlu dilalui dan disadari, nggak boleh dilewatin gitu. Gitu. Jadi menerima pengampunan ini adalah sikap yang benar dan langkah yang ke berapa tadi? Keenam. Butuh proses pengampunan ya. Butuh proses, iya. Oke. Jadi kita menerima pengampunan Tuhan itu ciri-cirinya jadi hidupnya makin tenang, makin damai, perasaan dan hatinya makin ringan, makin lapang, makin lepas, makin ringan mengembang gitu. Nah, kan enak kan kayak gitu. Oke. Daripada kita tadi tuh di pihak kita, mendingan kita di pihak Tuhan aja udah gitu. Oke. Tapi by the way Mas, Tuhan kan pasti mengampuni ya. Tuhan sudah mengampuni sebelum kita melakukan dosa itu. Nah, itu keren banget sih. Jadi ada orang kadang-kadang ngerasa bahwa saya tidak diampuni, dosa-dosanya kan suka ngerasa jadi minder gitu, Mas. Nah, perasaan itu nutup hatinya dan akhirnya pengampunan tidak bisa diterima gitu. Oke. Gitu. Jadi jangan putus asa kan terhadap ampunan Tuhan. Ya. Jangan underestimate. Seberapapun dosa manusia dan makhluk itu dikumpulin, nggak ada artinya dibandingkan ampunan dan kasih sayang Tuhan kan gitu. That's it. Yes. Iya. Ya betul. Nah, langkah yang ke-7 berarti ya, atau langkah yang terakhir itu membiarkan semua proses itu tadi mulai dari mohon ampun dan menerima pengampunan itu untuk dapat dilalui dan diterima dengan cara melepas, nggak menahan, nggak membatasi sampai hatinya itu benar-benar plong banget gitu. Nah ini jadi langkah ke-7. Kita nggak usah ngapa-ngapain, tapi benar-benar ini dibiarin sampai plong, enak gitu, ya. Ya. Jadi misalnya tadi ada ada orang yang ngeselin kita gitu. Karena keselin maka kita menempuh 6 langkah itu tadi kan.
mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, hati kita terasanya udah enak, udah mulai enak, lapang, bersih, ringan, itu harus dibiarkan sampai benar-benar hatinya plong, itu sebagai langkah yang ke-7. Oke. Iya, karena kalau nggak dibiarin hatinya plong itu artinya gini, karena gini ya, kekesalan itu tadi yang mau dipancing keluar itu kan sebenarnya Tuhan kan hendak mau bersihkan itu sampai ke dasar, di bawah dasar danau itu kan, sampai ke akar penyebabnya itu. Nah, langkah yang ke-7 itu membiarkan proses itu terjadi sampai dalam gitu. Meskipun misalnya yang keluar itu cuman di air permukaan itu, tapi sebenarnya mau dibersihin itu sampai dalam banget gitu. Nah, langkah ke-7 itu membiarkan prosesnya terjadi sampai benar-benar plong banget gitu. Oke. By the way, kalau plong gitu, tapi masih bisa diingat-ingat sebagai memori kali ya, Mas ya? Iya, kalau Atau ingat udah sih sesuatu yang lain, karena kan segala beda ya? sesuatu itu bisa jadi pelajaran. Tapi benar-benar kotorannya udah diangkat, hatinya semakin bersih, hatinya semakin bisa terhubung dengan baik kepada Tuhan, hubungan sama Tuhan makin baik gitu loh. Oke. Nah itu, bahwa tetap diingat peristiwanya ya nggak apa-apa gitu. Tapi proses pengampunannya sudah selesai sampai ke akarnya gitu. Jadi kenapa perlu dibiarkan langkah ke-7 sampai benar-benar hatinya plong? Karena Tuhan tuh hendak membersihkan tuh sampai ke akar penyebabnya. Jadi harus tunggu sampai benar-benar plong gitu. Oke. Nah, jadi bahkan gini ya, kalau kita membiarkan 7 langkah ini kita lakukan dengan baik, maka sebenarnya bukan cuman kekesalan, misalnya tadi ya ada orang yang ngeselin saya gitu, kekesalannya muncul, sebenarnya bukan cuman emosi kekesalan ini nih yang akan dibersihkan sama Tuhan melalui berkatnya, tapi emosi-emosi yang lain juga gitu. Oke. Jadi satu peristiwa itu bisa memicu banyak sekali emosi yang keluar dan dibersihkan melalui proses pengampunan ini gitu, dengan satu peristiwa. Nah makanya perlu bersyukur kalau ada peristiwa yang bikin kita ngeselin. Yes. Karena itu kesempatan cuci gudang. Iya, benar. Cuci gudang akhir tahun ya. Iya. Sale. Beruntun. Oke Mas. Oke. Seberapa kita mau cuci gudang terserah kita gitu. Tuhan sih mau bersihin sampai bersih ke akar penyebab emosi yang itu dan emosi-emosi yang lain gitu. Tapi tergantung kita mau sampai mana membiarkan itu proses terjadi gitu. Oke. Jadi kita perlu sadari dan gunakan kesempatan segala sesuatu yang memicu emosi negatif keluar itu dan berada di pihak Tuhan agar kehendak Tuhanlah yang terjadi, membersihkan, mensucikan, dan membiarkan semua proses itu terjadi sampai selesai, sampai plong, tidak buru-buru gitu. Nah, baru ketika kita udah plong, udah enak, udah lepas, udah mengembang, udah ringan, nah baru itu prosesnya bisa dibilang selesai gitu. Untuk yang itu ya. Jadi ini langkah terakhir, langkah ke-7. Oke. Biarkan sampai benar-benar plong gitu. Nah, itu 7 langkah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Mas menarik ya. Kita langsung tanya jawab nggak apa-apa ya Mas ya? Silakan. Nah, ini ada pertanyaan keren nih. Mengenai dosa musyrik itu kan di Quran dijelaskan bahwa tidak akan diampuni. Ini ngomongin musyrik nih ceritanya. Apakah sebetulnya musyrik itu, karena sebenarnya dosa apapun kan sudah diampuni bahkan sebelum dosa itu dilakukan. Nah, gimana Mas menyikapinya? Ya. Jadi, apa kita mau buka Quran? Boleh? Boleh Mas, silakan. Oke. Kita buka Quran di surat 39 ayat 53. Oke, aku siapin dulu sebentar. 39 ayat 53 ya. Oke. Jadi ini berkaitan sama pertanyaan musyrik kan ditulisnya juga musyrik tidak akan diampuni gitu ya. Nah tapi ya balik lagi kita harus melihat dari sudut pandang yang luas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
Nah, jadi dosa diampuni semua nggak? Ya. Diampuni semua. Bahkan tadi saya bilang kalau kita tuh hatinya udah terbuka dengan cara yang 7 langkah ini, hati kita kebuka, enak gitu. Sebenarnya dosa itu diampunin segala-galanya, semuanya. Ya. Bahkan dosa tadi saya bilang kan dosa itu udah diampuni sebelum dilakukan kan. Coba dibuka lagi surat 48 ayat 1 sampai 3. Yes. Nah, ini penting nih. 48 ayat 1 Al-Fat ya Mas ya? Ya. 48 ayat 1. Oke. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Oke. Mau dijelasin dulu tentang kemenangan ini atau lanjut dulu? Sebenarnya itu bukan kemenangan ya. Itu silakan. sebenarnya Al-Fat itu artinya terbuka. Oke. Hati yang terbuka. Oke. Jadi keterbukaan dari hati. Jadi Fathan Mubin itu artinya Fat itu artinya terbuka, Mubin itu nyata. Jadi kayak tadi ya, kalau kita membiarkan hati kita tuh udah plong tadi, hati kita kan kerasa plong, ringan, lepas, mengembang, terbuka gitu. Nah di situ sebenarnya nyata banget itu, benar-benar hati yang tadinya kesel sama orang, tapi bisa merubah dengan cahaya ini. Kita bisa memperlakukan peristiwa itu dengan 7 langkah ini. Hati kita jadi terbuka, nyata, enak gitu, terhubung, ringan gitu. Okay. Itu maksudnya Fathah Mubin. Oke. Kalau hati udah terbuka, seperti halnya ini tisu tadi ya, dibuka, dan kotoran ini kan sebenarnya kan nggak usah diminta, udah diambil sama Tuhan kan. Allah Tuhan itu kan membersihkan atau mengampuni kita tanpa syarat kan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya dosa itu sudah diampuni ketika hati kita bisa terbuka dan apa-apa yang kita tahan pegang itu bisa dilepas begini, itu langsung diampuni gitu. Nah, kenapa? Baca lagi coba tadi ayat 3 ya. Ayat 2-nya belum nih. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Jadi untuk diampuni dosanya syaratnya apa itu di surat 48 ayat 1-nya tadi? Harus terbuka dengan nyata kan? Iya. Ya, hatinya yang terbuka. Iya, jadi terbuka hatinya, semua yang nahan itu dibuka begini dengan cara tadi mohon ampun, memaafkan segala macam. Itu sebenarnya langsung bisa dimaafkan dan ampuni, dan hati kita dibimbing ke jalan yang lurus di ayat 3-nya. Coba. Oke. Ayat 3-nya lanjutannya. Oke. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Ditolong, dibuka, dibimbing ke jalan yang lurus gitu. Nah, tapi kalau kita memilih untuk tidak melepas kotoran itu, lalu kita memilih untuk berpaling dari kasih sayang Allah itu tidak pernah memaksa. Kan nggak pernah ada yang dipaksa. Jadi orang yang sedang musyrik atau sedang keluar dari kasih sayang Allah, maka Allah tidak akan memaksa dia untuk diampuni gitu. Jadi tergantung kitanya. Oke, jadi bukan masalah Allah tidak mengampuni, tapi kamunya tidak bersedia untuk diampuni, gitu kali ya Mas? Kamu tidak bersedia untuk membuka hatimu, tidak bersedia untuk mengarahkan wajahmu kepada wajah Tuhan, berpaling dari kasih sayang Tuhan, maka Allah tidak akan memaksa untuk mengampunimu. Jadi yang Allah lakukan adalah menunggu. Ya. Jadi musyrik itu adalah orang yang sedang berpaling, orang yang sedang keluar dari kasih sayang Allah, sehingga kasih sayang Allah tidak bisa mengampuninya. Oke. Nah, itu sangat tipis. Makanya tadi saya bilang musyrik itu seperti semut hitam berjalan di batu hitam di malam yang gelap, pakai kacamata hitam lagi ngeliatnya tipis banget gitu. Jadi musyrik itu tipis sekali. Yes. Oke. Orang yang sedang emosi, yang ngeselin banget gitu, itu sedang musyrik sebenarnya. Ya. Jadi ada orang ngeselin, lalu saya jadi kesel, itu sedang musyrik. Saya sedang keluar dari kasih sayang Allah. Gitu. Lagi nggak di pihak Allah lah ya? Iya betul. Itu keren sih bahasanya, di pihak Allah. Itu keren. Oke Mas, kita terima kasih jawabannya luar biasa. Mudah-mudahan menjawab tadi kepada penanya yang tentang musyrik tadi. Kita langsung ke yang ada raise hand di sini. Silakan Kang Alda. Boleh di unmute. Siap.
Ya, oke. Wah, ini videonya nggak ada, disinyalir pakai daster juga nih Kang Alda nih. Enggak. Oh, Nah, oke, silakan. Mas Sony, Ya. pengen nanya, gimana jika kita mengeluarkan kotoran, meluapkan emosi, tapi dengan nama Tuhan gitu? Kan ada juga yang ternyata impact-nya setelah mengeluarkan itu menjadi lebih baik. Apakah itu juga dengan kasih Tuhan? Nah, Luapan itu juga kasih Tuhan gitu, luapan emosi itu, kotoran itu. Maksudnya meluapkan emosi gitu? Yap, betul. Oh, jadi emosinya diluapkan tapi pakai atas nama Tuhan gitu kira-kira? Ya, semoga dengan misalkan tindakan saya yang dilihat dipandang keji, tidak baik oleh orang lain, tetapi menghasilkan impact yang baik ternyata ke orang itu. Gimana? Oke. Misalnya kan pada kayak zaman dahulu mungkin para sahabat itu ketika berperang tidak mungkin dengan kelembutan hati, pasti ada rasa emosi atau apa. Tetapi ada sebuah cerita seperti Ali bin Abi Thalib gitu ketika pengen menebas batang leher musuhnya, ketika dia ternyata emosi itu melalui dirinya, dia tidak jadi menebas. Tetapi ketika itu emosinya dikontrol atas nama untuk sebuah kebajikan, untuk sebuah kebaikan, dia tetap berperang seperti itu. Apakah itu termasuk kasih Tuhan, luapan emosi itu? Oke. Jadi mungkin kalau ada orang nyebelin, nonjok atas nama Tuhan, buak gitu ya kira-kira ya. Misalkan gitu. Oke. Itu gambaran gampangnya lah. Gimana Mas Sony, silakan. ya ada orang yang gitu ya, Allahu Akbar tapi barbar gitu. Allahu Akbar tapi mukul orang gitu. Allahu Akbar tapi teriak-teriak kayak emosional gitu. Kayak emosi itu dikeluarin ya. Ya kita rasa aja orang-orang kayak gitu di hati kita rasanya enak gak sih gitu kan. Lalu tadi saya sudah sampaikan bahwa emosi itu ada 3, ada yang diikuti dan kita menjadi bagian dari emosi itu, artinya kita udah keluar dari kasih sayang Tuhan, ya kan? Atau emosi itu bisa ditahan itu memang nggak jadi emosi, tapi emosi itu juga nggak jadi keluar dan dibersihkan. Nah yang ketiga itu emosi itu dipasrahkan aja, jadi dipasrahkan. Jadi tadi kalau mau lagi ada sesuatu yang mau disampaikan, lalu kita ada emosi gitu keluar karena mungkin ada kata-kata yang menyakitkan hati atau membuat kita marah. Nah kita harus kenali tadi kemarahannya, jangan jadi bagian dari kemarahan itu. Dikenali, inilah kemarahan yang mau keluar dari dalam dasar hati saya, lalu ini saya lakukan 7 langkah itu. Nah kalau pertanyaannya apakah di dalam peperangan itu ada orang yang harus membunuh atau apa, kan di Quran udah disebutkan bahwa yang membunuh itu bukan kamu tapi Tuhan. Jadi peperangannya itu pun bukan berdasarkan emosi kalau di pihak Tuhan gitu kan. Cuman ini jadi agak rancu ya, emang mau pada perang ya? Itu zaman dulu aja lah ya. Kita zaman sekarang tuh perang melawan virus corona. Nggak usah. Nah tadi saya bilang bahwa hidup ini bukan untuk mencari keadilan, bukan untuk menegakkan kebenaran, ya. Kalau menegakkan kebenaran kita bisa berantem, bisa gebukin orang, bisa dengan emosi demi kebenaran. Bukan, hidup ini adalah untuk belajar tentang kasih. That's it. Kalau belajar tentang kasih itu kita harus memaafkan, minta maaf, lebih baik begitu gitu. Dan bahkan di dalam Quran aja dibilang melepaskan kisos atau hak untuk membalas itu lebih utama daripada menggunakannya. Jadi lepas aja haknya itu. Kalaupun kita dikasih hak Tuhan untuk balas, melepaskan kisos itu lebih baik. Kapan-kapan kita bahas tentang kisos deh. Gitu. Yeah. Thank you Mas Sony. Ya. Alda cukup oke ya? Oke. Jadi mungkin saya mesti recap sedikit gitu ya. Jadi kehendak Tuhanlah dalam hidup ini tuh kita mengalami semua peristiwa, semua keadaan, semua kehubungan dengan sesama, dengan istri, dengan pasangan, atau apapun juga itu
yang memicu emosi-emosi negatif di dalam diri kita yang ada di dalam itu keluar. Itu kehendak Allah gitu ya. Tapi itu didesain seperti itu bukan untuk supaya malah kita melekat sama itu tadi, peristiwa, hubungan, atau kita di pihak kita, atau membuat mood kita buruk. Tapi semua itu didesain Allah, didesain Tuhan hanya untuk menjadi sarana agar Tuhan bisa membersihkan dan mensucikan hati kita, diri kita. Kalau dasar danaunya dan airnya itu bersih, itu artinya hubungan kita sama Tuhan kan semakin baik, ya kan? Okay. Dan tercermin dari hati yang makin bersih, makin suci, makin lepas, makin lapang. Jadi itu bisa mendekatkan hubungan kita sama Tuhan tuh selangkah demi selangkah demi selangkah, ya. Nah, jadi pertanyaan, dapatkah kita melakukan 7 langkah ini sendiri? Jawabannya apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Semua harus bersedia dipasrahkan ke Tuhan juga. Nah, semua tuh harus dibantu dan mengandalkan Kasih Tuhan. sayang. Yes. Iya gitu. Jadi nggak bisa kita mengenali sendiri, bersyukur sendiri, berterima kasih sama orang sendiri. Orang tuh kadang-kadang jadi agak aneh ya. Kenapa ya dia mau terima kasih sama saya? Padahal saya kan lagi marah sama dia kok. Terima kasih ya gitu. Dia jadi bingung. Itu kan nggak bisa kita lakukan kalau pakai otak, pakai diri kita. Itu semua hanya bisa kita lakukan kalau kita dibantu dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah itu. Gitu. Oke. Gitu. Jadi tanpa mengikut sertakan Tuhan atau membuat kasih sayang Tuhan membantu kita, kita tidak akan dapat melakukan itu dengan sesuai kehendaknya. Gitu. Oke. Beautiful banget, keren. Yang berikutnya lagi, pertanyaannya adalah, apakah kita itu mau menunggu agar peristiwa atau trigger itu tadi, peristiwa, orang, keadaan, trigger itu datang ke kehidupan kita untuk membuat kotoran kita itu keluar, kotoran di air danau dan di bawah permukaannya itu dibersihkan. Kita mau nungguin trigger dulu datang, atau sebelum triggernya datang kita juga udah membersihkan itu sampai dasarnya. Nah gitu. Menunggu atau nggak usah nunggu, setiap saat aja yang semua kotoran di bawah itu dibersihkan gitu kan. Iya. Nah jadi itu makanya kita perlu doa atau meditasi membuka hati gitu. Jadi meditasi atau doa membuka hati itu artinya membuat kotoran-kotoran yang di danau, di dasarnya itu bisa diangkat dan dibersihkan tanpa menunggu trigger yang datang. Gitu. Iya. Gitu. Justru kalau tiap hari dibersihin, triggernya datang udah lebih tenang kali ya Mas ya? Karena udah bisa lebih tenang juga. Bisa lebih tenang. Yes. Tapi lebih tenang tuh hati-hati loh. Yang tadi saya bilang, wah saya ini udah jadi orang yang ikhlas, saya ini udah jadi orang yang tenang, orang yang damai, orang yang lepas gitu. Jadi begitu ada emosi negatif yang keluar, saya nggak menggunakan kesempatan itu bersihin lagi lebih dalam lagi, karena kita udah ngerasa cukup bersih nih hati saya gitu. Jadi hati-hati. Yes. Kalau buat saya lebih baik merasa terus-menerus jadi orang yang kotor, merasa jadi orang yang kotorannya banyak di dasarnya setiap saat. Jadi hal kecil aja bisa saya pakai buat ngebersihin terus-menerus. Lebih baik menjadi orang yang kotor daripada merasa merasa kotor daripada merasa bersih gitu. Iya. Ya. Oke. Thank you Mas Sony. Boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak, luar biasa ya malam hari ini. Emosi ini baru disadari lebih dalam lagi malam hari ini ya. Itu trigger-trigger ternyata memancing dan harus bisa berterima kasih terhadap trigger-trigger itu. Nah itu merubah paradigm itu ya sedikit meluaskan paradigma, bisa membuat aksi atau action kita bisa jadi lebih baik. Iya, saya mau cerita tentang Nelson Mandela ya. Nelson Mandela itu kan di penjara mungkin 30 tahun lebih gitu ya. Dan tiap hari dia di abuse, di harass sama penjaga penjara itu di sana. Kalau salah filmnya judulnya Long Walk to Freedom
yang main Edis Ababa itu. Hmm. Jadi setiap hari kalau dia di abuse, di torture, disiksa oleh penjaga penjara itu, lalu dia selalu mengatakan, kalau nanti saya keluar dari penjara, kamulah orang pertama kali saya temui gitu. Dia selalu ngomong gitu, kalau saya keluar penjara, kamulah orang pertama kali saya temui gitu. Nah lalu begitu berpuluh tahun akhirnya dia keluar dari penjara dan jadi presiden, itu orang sipirnya dipanggil gitu. Pertama kali ditemuin sipir itu. Dan apa yang dilakukan, dia memaafkan. Memaafkan. Jadi apa yang keluar dari kita, itulah apa yang ada di dalam gitu. Nah jadi kalau kita itu sudah dibersihkan emosi negatif, yang ada di dalam diri kita tuh hanya cahaya dan kasih. Cahaya dan kasih itu pasti memaafkan gitu. Oke, mulai besok kita ngelihat, ya bukan nungguin sih ya. Jadi kalau ada yang datang, yes. Begitu yang dia mulai datang, alright. Let's rock and roll gitu. Oke, Ibu dan Bapak, selamat merubah paradigmanya, selamat selalu membuka hati juga, dan yang paling penting sadarilah bahwa kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya kekuatan untuk apa-apa, semuanya hanya bantuan dan berkat kasih sayang Tuhan. Terima kasih, mohon maaf lahir. Tadi sebentar, yang 7 langkah tadi apa Kang Abu tadi? Coba diulang deh. Oke, 1, mengenali emosi negatif di dalam, itu poin nomor 1, dikenali dulu gitu. Yang kedua, nah ini paling keren nih, nomor 2, ya maksudnya ini poin yang aku dapat banget. Semua adalah sarana dari Tuhan gitu untuk kita bersyukur. Dan yang ketiga, menyadari dan mengakui gitu. Pengakuan itu dan ya penyesalan itu membuka juga, itu intinya. Dan yang nomor 4 adalah dipasrahkan. Dan untuk memasrahkan, kita nggak bisa memasrahkan gitu. Itu poin penting juga. Dan yang kelima, memohon ampun, udah pasti. Yang keenam, peristiwa pengampunan perlu proses. Jadi Ibu dan Bapak nanam hari ini, besok belum berbuah, ya perlu proses gitu semuanya. Dan yang terakhir adalah membiarkan semua proses untuk dapat dilepaskan. Gitu, pada akhirnya kasih sayang Allah yang akan melepaskan juga gitu. Dan semuanya proses dalam pembelajaran hidup. Gitu Mas Ani ya. Sip. Jadi hidup ini enak ya. Hidup ini enak. Jadi begitu datang sesuatu, alright. Nah, tapi jangan nunggu trigger. Ya. Jadi setiap hari doa membuka hati atau meditasi membuka hati. Nah itu penting. Kalau mau dibuka YouTube-nya ada meditasi membuka hati, coba tuh dibuka, itu bisa sangat bantu untuk bersihin danau itu meskipun triggernya belum datang gitu. Jadi jangan ditunggu-tunggu triggernya. Oke. Nanti pembantunya disuruh marah-marahin atau orang rumah suruh marah-marahin lagi supaya panci. Oh itu sih otomatis Mas, tenang aja ya. Apalagi yang sebelah. Tapi tadi keren banget waktu Mas Ani ngomong what you expect, ya udah lah ya. Iya udah. Oke, Ibu dan Bapak, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kebersamaan. Ada yang mau nanya lagi nggak ada ya? Aku rasa cukup Mas. Kita saatnya untuk mengendap gitu ya. Udah cukup untuk diendapkan. Seperti biasa, ketika kita membuka hati, bukan jawaban yang kita dapat, tapi pertanyaan yang hilang. Karena jawabannya langsung dari sumbernya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.